Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Hah, Yunce tertawa dingin dan acuh tak acuh. Bisakah kamu melihat iblis di mataku? Chang Suhe menatap langsung ke matanya sebelum menjawab, iblis di mata yang mulia itu gelap, jahat, dan siap melahap orang yang pantas mendapatkannya kapan saja. Namun, tampaknya hal itu tidak lagi hidup di hati dan jiwa Anda. Yunce terdiam, Qianye Yinger terdiam. Ahem. Menyadari bahwa ekspresi Qianye Yinger berubah, Chang Xitian buru-buru menyela pembicaraan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana kondisi Suhe, yang mulia? Yunce menatap mata Chang Suhe sekali lagi sebelum memanggil cahaya putih di sekeliling dirinya. Itu mengalir di sepanjang tunas lembut di tangan Suhe dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Chang Suhe terlahir dengan cacat kehidupan. Jika Kaisar Dewa di kerajaan tidak membayar segala harga untuk menjaganya tetap hidup, dia pasti sudah mati sejak lama sekali. Setiap bagian tubuh Chang Suhe bergembira seperti tanaman sekarat yang diberkati dengan hujan tepat waktu. Kekuatan hidupnya tumbuh secara eksponensial dengan kecepatan yang luar biasa. Kebanyakan orang yang sakit permanen akan kesulitan mengendalikan emosinya setelah keajaiban seperti itu menimpa mereka. Namun, sejauh yang bisa dirasakan Yunce, pikiran dan aura Chang Suhe setenang danau yang tak berangin. Hampir tidak ada riak emosi sama sekali. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke atas. Dia menemukan bahwa Chang Suhe sedang mengawasinya dengan tingkat ketenangan dan konsentrasi yang bahkan dia sendiri sulit untuk memahaminya. 2 jam berlalu dalam sekejap mata. Sepanjang proses penyembuhan, Yunce tidak mengubah postur, ekspresi atau keheningannya sekalipun. Dia menarik tangannya, tapi kilau cahaya putih tetap ada di tubuh Chang Suhe. Pada saat yang sama, formasi cahaya yang diciptakan menggunakan keajaiban kehidupan ilahi muncul di bawah kakinya. Ekspresi tegang Chang Xitian berubah menjadi kekhawatiran yang mendalam saat dia mengambil langkah ke arah adiknya dan bertanya padanya, bagaimana perasaanmu, Suhe? Chang Suhe membungkuk dengan anggun ke arah Yunce. Terima kasih atas hadiah Anda, yang mulia. Kamu harusnya bersyukur. Yunce memunggungi dia sebelum melanjutkan dengan nada dingin, aku tidak perlu mengingatkanmu tentang harga hadiah ini, bukan? Chang Suhe mengangkat kepalanya dan berkata dengan lembut, saya berjanji tidak akan mengkhianati kebaikan dan kebaikan yang telah Anda tunjukkan kepada saya hari ini, yang mulia. Anda lebih baik, Yunce berkata, mulai sekarang, kamu akan menghabiskan setidaknya 12 jam dalam formasi setiap hari. Anda akan menjadi sehat seperti orang normal dalam sebulan, dan kultivasi Anda akan kembali ke puncak sebelumnya dalam 2 bulan. Jika tiba waktunya, saya akan kembali untuk memperbaiki kecocokan Anda dengan energi ilahi laut dalam. Dia mengaburkan bahtera yang dalam sebelum Chang Xitian atau Chang Suhe dapat menjawab dan berkata, ayo pergi, Qianying. Panjang umur yang mulia. Tidak ada waktu, jadi Chang Xitian menekan keinginan kuatnya untuk memeriksa kondisi adiknya dan mengikuti Yunce. Qianye bertindak untuk pergi juga, tapi tepat sebelum dia hendak keluar dari bahtera yang dalam, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya dan menatap Chang Suhe. Pasti ada alasan mengapa Ciu Yao memilihmu untuk menjadi pendamping yang mulia selain ikatan keluargamu dengan Chang Xitian. Saya menantikan penampilan Anda di masa depan, Putri Alam 10 Arah Laut Dalam yang sakit dan terlupakan. Chang Suhe menjawab dengan tenang, saya selalu menghindari dunia dan menjalani kehidupan pertapa. Bahwa aku telah terlahir kembali hanya mengurangi hasrat-hasratku yang tidak layak, bahkan lebih dari sebelumnya.
Saya tidak percaya bahwa saya dapat memenuhi harapan Kaisar Dewa Langit Brahma. Apakah kamu mempertanyakan wawasan Ratu Iblis? Qianye Yinger tertawa kecil. Dia tidak pernah salah dalam hal ini, dan saya tidak yakin dia berniat memulainya sekarang. Chang Suhe mendongak dan bertemu langsung dengan mata emas Qianye Yinger. Mereka yang terlalu bijak akan tersakiti oleh kebijaksanaannya. Mereka yang terlalu terikat akan melihat ikatannya berakhir sebelum waktunya, ucapan Chang Suhe lembut. Saya telah menghabiskan paruh pertama hidup saya mengkultivasi pikiran dan menjauhi kumparan fana, dan saya tidak melihat pikiran saya berubah selama paruh kedua hidup saya. Namun, saya berjanji untuk menenangkan wilayah selatan untuk membalas kebaikan yang mulia dan bantuan yang mulia. Menenangkan wilayah selatan, Anda, Qianye Yinger mencibir dengan nada merendahkan. Anda akan lebih baik. Tuan Iblis tidak membutuhkan wanita tidak berguna yang hanya akan mempermalukan namanya sebagai pendampingnya. Oh benar, sebaiknya aku memberitahumu sesuatu yang akan kamu pelajari sebelumnya. Qianye Yinger memunggungi Chang Suhe sambil berkata, harga yang harus dibayar untuk memperbaiki kecocokanmu dengan energi ilahi laut dalam secara paksa, adalah umur yang lebih pendek. Siapa tahu, ini mungkin lebih pendek dari yang seharusnya Anda dapatkan. Dia akhirnya pergi setelah meninggalkan kata-kata mengerikan itu. Chang Suhe tetap tidak terganggu. Namun Ruiyi menjadi pucat pasi. Nona, apa yang dia katakan? Jangan bicarakan masalah ini pada kakakku, perintah Chang Suhe sambil perlahan menutup matanya. Tetapi, kamu akan patuh, kata Chang Suhe dengan suara jauh, kakakku telah melindungiku selama setengah hidup. Sekarang dunia telah berubah, inilah saatnya saya melunasi hutang saya. Ya, Ruiyi menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya dengan kuat. Yunche dan Qianye Yinger melakukan perjalanan bersama sampai mereka kembali ke wilayah ilahi timur. Di sanalah Qianye Yinger akhirnya mengucapkan selamat tinggal pada Yunche dan berangkat ke alam dewa kerajaan Brahma. Dia adalah Kaisar Dewa Langit Brahma, dan alam kerajaan Brahma sangat terluka akibat semua bencana yang telah dialaminya sejauh ini. Tentu saja, itu adalah tugasnya untuk membimbing mereka selama masa-masa sulit ini. Masalahnya adalah Qianye Yinger harus dibujuk seperti anak yang keras kepala dan pemarah. Yunche hampir harus mengusirnya secara fisik sebelum akhirnya menyuruhnya pergi untuk menjalankan tugasnya. Mengingat gelar tersebut pernah menjadi impian hidupnya, rasanya ironis dan sangat lucu. Yunche terbang melewati banyak dunia bintang hingga akhirnya tiba di gurun tertentu. Tanda-tanda kehancuran ada di mana-mana, dan ada retakan menakutkan di tanah yang terlihat seperti membelah dunia menjadi dua. Itu adalah alam dewa bintang, atau yang tersisa darinya. Segera, Caizi muncul dalam pandangan Yunche. Dia berdiri di depan sebuah prasasti raksasa dan mengatupkan kedua tangannya di depan dadanya, berdoa. Nama 6 dewa bintang terukir di prasasti itu. Meskipun alam bintang telah lama dihancurkan, itu adalah tempat asal dan kehormatan para dewa bintang. Itulah mengapa Caizi memilih untuk menguburkan jenazah mereka di sini. Dia kemudian mengawasi mereka untuk waktu yang sangat lama. Caizi, Yunche memanggilnya dengan lembut setelah berjalan ke sisinya. Gadis itu perlahan membuka matanya dan menatap prasasti di depannya. Dia bergumam begitu pelan hingga hampir tidak bisa dikenali. Selama bertahun-tahun, kebencianku terhadap mereka tidak ada habisnya, jadi mengapa mereka mengorbankan nyawanya demi aku? Yunche meraih tangan kecilnya dan berkata, perintah Kaisar Dewa harus dipatuhi. Mereka tidak punya pilihan saat itu. Bisa dibilang, mereka telah menebus dosa-dosa mereka dengan mati demi melindungi Anda.
Saya yakin mereka meninggal dengan damai dan ikhlas. Lagi pula, Caiziku sangat lucu. Siapa yang tidak mencintaimu dari lubuk hatinya yang paling dalam? Caizi menancapkan paku ke telapak tangan Yunce sebelum mendengus pelan. Aku yakin kamu mengatakan hal yang sama kepada kakak sebelumnya. Yunce mengingatnya sekuat tenaga sebelum menjawab dengan serius, ya, kamu mungkin benar. Caizi tidak menanggapi. Dia tidak menatap apapun secara khusus sampai matanya menjadi buram. Kakak ipar, jika aku memberi tahu mereka bahwa aku sudah memaafkan sekarang, apakah menurutmu mereka masih bisa mendengarkanku? Kekuatan surgawi serigala surgawi yang dia miliki adalah kekuatan kebencian, tetapi meskipun jatuh ke dalam kegelapan baik tubuh maupun kekuatan, sifat lentur yang tersembunyi di bagian terdalam jiwanya tidak pernah berubah. Yunce menarik senyumnya dan menghela nafas. Dia kemudian mengeluarkan roda Dewa Bintang dari mutiara racun langit dan berkata, jika kamu benar-benar menyesali hal ini, ambillah ini dan temukan penerus baru untuk kekuatan mereka. Anda mungkin melihatnya sebagai kelahiran kembali Dewa Bintang, dan alam Dewa Bintang. 6 sinar berbintang menyala perlahan di roda Dewa Bintang. Racun surgawi, asal surgawi, kekuatan surgawi, dan kekuatan asal kepala surgawi hilang selamanya karena dia telah mengorbankan mereka untuk satu tujuan atau lainnya. Kekuatan Dewa Serigala Surgawi Caizi segera beresonansi dengan roda Dewa Bintang setelah dia memproduksinya dari mutiara racun langit. Dia perlahan memegang roda Dewa Bintang di tangannya sampai tiba-tiba, matanya sedikit melebar. Di mana kekuatan asal kakak? Yunce menjawab dengan berat, tembok primal chaos memisahkan semuanya. Kekuatan asalnya tidak akan bisa kembali ke roda Dewa Bintang. Namun, Caizi tetap membeku sesaat sampai dia menatap matanya. Kakak ipar, menurutmu apakah mungkin kakak masih hidup? Yunce membeku seperti patung sebelum membuang muka. Dia tidak bisa memberikan jawabannya bahkan setelah waktu yang sangat lama. Akhirnya, Caizi menyingkirkan roda Dewa Bintang dan berbalik. Aku pergi, kakak ipar. Yunce kembali pada dirinya sendiri. Kemana kamu pergi? Tentu saja alam dewa awal yang mutlak, jawab Caizi. Seharusnya aku melakukannya sejak lama. Sangat baik. Yunce tersenyum padanya. Segera kembali. Saat kita kembali ke Blue Polestar, aku ingin kamu segera bertemu ayah dan ibu. Caizi membeku sesaat sebelum memalingkan muka dari Yunce. Setelah menenangkan jantungnya yang berdetak kencang, dia berkata, aku tidak akan tertipu lagi. Saya yakin Anda mengatakan itu kepada setiap wanita yang tidur dengan Anda. Tidak, serius, kamu yang pertama. Lagi pula kamu satu-satunya wanita yang aku nikahi secara resmi. Yunce melanjutkan dengan ekspresi tegas, juga, sudah berapa kali aku bilang padamu untuk tidak memanggilku kakak ipar. Aku suamimu. Caizi mengangkat hidungnya. Tidak pernah. Aku akan selalu memanggilmu kakak iparku. Yunce berpura-pura terkejut sebelum menyeringai jahat. Oh, begitu sekarang aku tidak menyangka kamu memiliki fetis seperti ini. Jimat. Caizi sepertinya tidak mengerti istilah itu, tapi dia cukup cerdas untuk berkata dengan wajah datar, ya. Saya ingin seluruh dunia tahu bahwa Anda adalah seorang yang menyentuh adik iparnya meskipun Anda sudah memiliki kakak perempuan saya. Yunce terkejut. Itu juga karena, aku tidak ingin kamu melupakan kakak. Hehi. Caizi menjulurkan lidahnya dengan manis dan terbang menjauh setelah itu, meninggalkan Yunce yang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Lama sekali kemudian, dia melihat ke timur. Kakak ipar, menurutmu apakah mungkin, kakak masih hidup? Saat gumaman Caizi bergema di dalam hatinya lagi, dan lagi,
dia terus menatap ke timur tanpa bergerak atau bersuara. Beberapa jam kemudian, dia akhirnya sadar kembali dan pergi ke alam cahaya berkilau. Alam dewa awal mutlak, jurang ketiadaan. Jun Wuming sedang duduk bersila di tanah dengan mata terpejam. Sehelai daun kering terbang ke arahnya entah dari mana, tapi terpotong menjadi dua oleh aura pedang tak terlihat sebelum mendekat. Jun Wuming membuka matanya dan menatap sepasang daun yang terbelah. Dia bisa merasakan bahwa umurnya hanya tersisa kurang dari 50 tahun. Bahwa dia mungkin tidak akan hidup cukup lama untuk melihat Jun Silei mencapai puncak ilmu pedang. "Kamu kembali, Leyer," katanya dengan suara selembut kabut tipis. Jun Silei perlahan turun ke depannya dan bersujud kepada tuannya dengan hormat. Kemudian, dia mulai, "Semuanya benar, Tuan. Long Bai telah mati, dan semua kerajaan lain di wilayah ilahi barat selain alam naga biru dan alam kilin telah dihancurkan. Anehnya, alam dewa belum mengalami kekacauan total meskipun demikian. Rasanya seperti, mereka telah tunduk pada takdir yaitu naiknya Yun Ce ke tampuk kekuasaan." Jun Wuming menghela napas panjang dan dalam sebelum berkata, "Saya pernah memujinya sebagai putra surga sejati. Baru sekarang saya menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak menilai dia." Kenangan pertarungannya yang menentukan melawan Yun Ce di konvensi dewa yang mendalam terlintas di benak Jun Silei. Emosinya juga sangat rumit. "Jelaskan pikiranmu dan fokus pada pedang," perintah Jun Wuming sambil berbisik dalam pikirannya sendiri, "Aku tidak punya banyak waktu lagi, muridku sayang. Ketika saatnya tiba, Anda akan benar-benar sendirian." Namun, tidak semuanya merupakan kabar buruk. Secara kebetulan, dia telah membantu Yun Ce dan meninggalkan kesan yang cukup baik padanya. Mengingat pemuda itu adalah surga yang maha kuasa saat ini, masa depan Jun Silei mungkin akan menjadi lebih baik dari yang dia harapkan. "Ya Tuan." Jun Silei melakukan segala yang dia bisa untuk mengakomodasi Jun Wuming yang sekarat. Tentu saja, dia tidak punya alasan untuk menolak permintaannya sekarang. Dia duduk dan hendak memfokuskan pikirannya ketika tiba-tiba, sebuah getaran melanda jiwanya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan menatap Abyss of Nothingness. "Mengapa perhatianmu menjadi terganggu?" Jun Wuming bertanya. Kerutan di dahi Jun Silei semakin dalam sedikit demi sedikit. Dia terus menatap ke dalam jurang ketiadaan, namun getaran dalam jiwanya tidak terjadi lagi. Lama kemudian, dia akhirnya menghadap Jun Wuming dan bertanya, "Apakah Anda baru saja mendengar sesuatu yang aneh, Tuan?" Jun Wuming menghela nafas pelan sebelum berkata, "Pikiran yang mengganggu adalah distorsi dalam jiwa, dan hati pedangmu tidak pernah benar-benar terbebas dari bayangan Yun Ce sejak pertempuran yang menentukan itu." Jun Silei panik. "Tuan, saya..." "Tenang, ini bukanlah sebuah kesalahan atau hal yang jahat," kata Jun Wuming lembut. "Dia sekarang adalah penguasa dunia. Hanya dengan tumbuh lebih kuat Anda akan benar-benar bisa mendekatinya. Apakah kamu mengerti?" Jun Silei hendak menyangkalnya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa meski membuka dan menutup mulutnya beberapa kali. Sebelum dia menyadarinya, pikirannya telah tenggelam ke dalam pedangnya sampai sebuah niat pedang yang tak terlihat, dan hampir tanpa aura bergulir di sekelilingnya. Tak jauh dari situ, kabut putih yang melayang di dalam Abyss of Nothingness tiba-tiba berubah tanpa alasan sebelum kembali tenang sekali lagi. Wilayah ilahi timur, alam cahaya mengkilap. Sui Qianheng sedang duduk bersila di atas formasi cahaya yang berputar perlahan. Itu berbeda dari yang diberikan Yun Ce kepada Chang Suhe, tetapi dasar kekuatan dari kedua formasi mendalam cahaya, keajaiban kehidupan ilahi adalah sama. Saat itu,
Kaisar Dewa Bulan telah dengan kejam menangani apa yang hanya bisa digambarkan sebagai kerusakan permanen pada pembuluh darah dalam Sui Qianheng. Bahkan praktisi paling rendah sekalipun akan tahu bahwa menyembuhkan kerusakan itu mustahil, apalagi Glaze Light Realm King sendiri. Itu dulu, ini sekarang. Sebagai satu-satunya praktisi keajaiban kehidupan ilahi di seluruh Primal Chaos, praktis tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Yun Ce kecuali kematian itu sendiri. Namun, masih dibutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Yun Ce menarik tangannya 3 jam kemudian. Formasi cahaya yang mendalam di bawah Sui Qianheng menghilang dengan sendirinya setelahnya. Sui Qianheng perlahan membuka matanya dan melepaskan auranya secara alami bahkan sebelum dia berdiri. Setelah sepenuhnya memahami perubahan seperti mimpi yang terjadi pada pembuluh darahnya yang dalam, pria yang pernah putus asa untuk sembuh membungkukkan tubuh bagian atasnya serendah yang dia bisa sambil nyaris tidak menahan air mata kebahagiaan. Saya berterima kasih kepada Yang Mulia atas hadiah ini. Yun Ce menangkap Sui Qianheng sebelum dia bisa membungkuk sepenuhnya. Tolong, Senior Sui. Ini hanyalah setitik debu dibandingkan dengan kebaikan yang telah diberikan alam cahaya berkilau kepadaku. Yun Ce selalu sangat menghormati dan berterima kasih kepada alam cahaya mengkilap, dan bantuan Sui Meiyin kepadanya adalah sesuatu yang tidak bisa dia harapkan untuk dibayar kembali bahkan dalam sejuta masa kehidupan. Dia hanya berharap bisa berbuat lebih banyak. Melebih-lebihkan, kamu melebih-lebihkan, Tuan Iblis. Terlepas dari jaminan Yun Ce, Sui Qianheng sulit mengendalikan dirinya. Berdiri di hadapannya adalah Master Iblis yang telah menyapu ketiga wilayah ilahi dan bahkan menghancurkan Long Bai. Dia mungkin adalah senior Yun Ce dan merupakan Realm King yang lebih tinggi, tapi bagaimana mungkin dia bisa menyebut pria itu sebagai menantu laki-lakiku yang berharga seperti dulu? Bisakah pembuluh darahku yang dalam, benar-benar kembali seperti semula? Sui Qianheng bertanya dengan suara gemetar dan mata berair. Ketenangannya yang pura-pura selama bertahun-tahun hanyalah sebuah kepura-puraan. Lagi pula, tak seorang pun yang pernah berdiri di alam master ilahi dapat benar-benar menerima bahwa mereka harus menghabiskan sisa hidup mereka sebagai penguasa ilahi. Hehi, ayah, ini keempat kalinya kamu menanyakan pertanyaan ini. Di samping mereka, Sui Meiyin tertawa kecil. Seluruh dunia dapat mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi jika kakak Yun Ce mengatakan itu mungkin, maka itu mungkin. Tenang saja, ya, Yun Ce meyakinkannya, jangan khawatir, Senior Sui. Saya akan kembali setiap beberapa bulan untuk menyembuhkan Anda. Saya berjanji kepada Anda bahwa pembuluh darah Anda yang dalam akan kembali normal dalam waktu kurang dari 20 bulan, dan energi Anda yang dalam akan kembali ke puncaknya dalam waktu kurang dari 3 tahun. Ini akan menjadi seperti Anda tidak pernah kehilangannya. Jawaban yang sangat percaya diri menyebabkan wajah Sui Qianheng memerah karena kegembiraan lagi. Dia hendak membungkuk lagi ketika Yun Ce menangkapnya lagi. Senior Sui, tolong, mari kita selesaikan sopan santunnya. Pertama-tama, akulah penyebab penderitaanmu, dan Meiyin dan aku akan menikah beberapa bulan lagi di upacara penobatan akbar. Saya tidak mungkin membiarkan calon ayah mertua saya berterima kasih seperti ini, bukan? Sui Meiyin memiringkan kepalanya dan tersenyum lebar. Sui Qianheng tampak tertegun sejenak sebelum tertawa lebar juga. Baiklah, menantuku yang terhormat, oh menantu yang terhormat. Hahaha, aku tahu sebutan ini terdengar jauh lebih baik. Faktanya, saat dia menyebut Yun Ce sebagai menantu laki-laki yang layak, tekanan tak kasat mata yang ada di dalam hatinya lenyap seolah tidak pernah ada.
Dia tertawa lebih keras lagi sebelum melanjutkan, "Jangan khawatir, menantu laki-lakiku yang berharga. Jika ada orang dari wilayah ilahi timur yang berani menimbulkan masalah selama upacara penobatan akbar, saya pribadi akan memerintahkan putri saya untuk membunuh seluruh klan mereka." Ngomong-ngomong, seluruh sekte Holy Events terbakar dalam satu malam. Sebagai Realm King sendiri, Luo Shangchen telah tewas dengan kejam. Semua orang di alam Holy Events panik dan berlari menyelamatkan diri saat ini. Semua orang tahu siapa dalang di balik semua ini, tapi tidak ada yang berani menunjukkannya sebagai hal yang biasa. Tanpa sekte Events suci, alam Events suci jelas tidak pantas lagi mendapatkan gelar alam bintang atas terkuat. Saat ini, satu-satunya kerajaan utuh di wilayah ilahi timur, alam kerajaan Brahma, ditambah alam cahaya berkilau dan alam langit terselubung adalah kekuatan tertinggi wilayah ilahi timur. Yunce mengangguk sebagai tanda pengakuan sebelum berkata, "Alam surga abadi dan alam dewa bulan telah hilang, dan alam dewa bintang hanyalah sebuah kerajaan dalam namanya. Dalam waktu dekat, saya akan mengangkat Snow Song Realm ke dunia raja dengan paksa dan meningkatkan kekuatan saya dan lebih menguasai wilayah ilahi timur. Saya membutuhkan bantuan Anda dalam hal ini, senior." Mei Yin sudah memberitahuku tentang ini. Sui Qianheng melambaikan tangannya dengan penuh gaya. "Jangan khawatir, Raja Alam Langit terselubung dan aku pasti akan menjadi pendukung pertamamu. Selain itu, Snow Song Realm King membunuh Dewa Naga Penghancur Merah dalam satu serangan. Saya ragu ada orang di dunia ini yang cukup bodoh untuk menolak ini." Pada saat itulah keributan tiba-tiba muncul dari luar. Kemudian, dua aura yang saling bertentangan menerobos penghalang. "Bu, kamu tidak boleh masuk. Tuan Iblis adalah..." Suara ini milik Sui Yingyue. Jelas sekali hal itu diwarnai dengan ketidakberdayaan dan kepanikan. "Iblis kuasai ini, iblis kuasai itu. Dia menantuku. Salahkah ibu mertua menjenguk menantunya?" Tapi, rasanya seperti badai menerjang tempat kejadian. Yunce nyaris tidak menoleh sebelum seorang wanita dan Sui Yingyue yang panik memasuki pandangannya. Wanita berjubah biru itu tampak berusia 30-an. Wajahnya cantik dan matanya mengingatkan Yunce pada bunga persik. Saat dia tiba, dia langsung menatap mata Yunce tanpa rasa takut yang dimiliki kebanyakan orang saat menghadapinya. Faktanya, alisnya melengkung menjadi bulan sabit, dan matanya berseri-seri karena gembira. "Bu, tidak sopan mengganggu seperti ini." Sosok Sui Meiyin kabur, dan saat berikutnya dia berdiri di samping wanita itu dan memegang lengannya dengan penuh kasih sayang. "Apa maksudmu kasar, gadis nakal?" Wanita itu membelai wajah Sui Meiyin, tapi terus tersenyum pada Yunce seperti kucing. "Aku di sini hanya untuk menemui calon suamimu." "Oh, kamu bahkan lebih tampan dan lebih keren dari yang kuingat saat itu. Menjadi Master Iblis pasti memberikan keajaiban bagi penampilan Anda. Dan meskipun bukan itu masalahnya, saya ragu ada wanita manapun di dunia ini yang bisa menolak niat membunuh yang memikat ini." "Oh, Yinyin kecil, minatmu terhadap pria pasti sama sepertiku. Jika saya beberapa dekade lebih muda, ayahmu tidak akan menjadi ayahmu." Yunce terdiam. Sui Yingyue menghela nafas tanpa suara dan tak berdaya. Sui Qianheng buru-buru bangkit dan berkata pada Yunce, ini istriku, Cheng Wan Xiao. Dia adalah ibu kandung Yingyue dan Mei Yin. Dia tidak pernah menjadi orang yang disiplin atau menahan diri, jadi tolong jangan mengingat kata-katanya, Tuan Iblis." Hampir tidak dapat mengendalikan otot-otot wajahnya yang bergerak-gerak,
dia kemudian menatap ke arah Cheng Wanxiao dan mengiriminya transmisi suara yang mendesak, "Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluarlah." Namun, wanita itu mengabaikannya sepenuhnya dan terus mengamati Yun Ce dengan senyum lebar di wajahnya. Seseorang dapat dimaafkan jika berhalusinasi bunga persik jatuh dari matanya. Yun Ce bangkit dan memberi hormat padanya. "Junior Yun Ce senang bertemu denganmu, Bibi." Cheng Wanxiao adalah topik favorit Sui Meiyin untuk dibicarakan, jadi dia sudah mengetahuinya sejak lama. Padahal ini pertama kalinya mereka bertemu muka. Cheng Wanxiao adalah selir termuda Sui Qianheng, tapi dia telah membuat namanya terkenal setelah menikah dengannya selama beberapa dekade. Itu karena dia telah memberi Sui Qianheng sepasang anak perempuan, Sui Yingyue dan Sui Meiyin. Putri sulungnya sekarang adalah Glaze Light Realm King, dan putri bungsunya adalah pemilik Divine Stainless Soul dan kekasih Yun Ce. Karena mereka, status Cheng Wanxiao akan selalu lebih tinggi dari istri pertama Sui Qianheng dan semua selirnya yang lain. Semua orang tahu bahwa hanya satu kata dari Cheng Wanxiao yang diperlukan baginya untuk segera menjadi ibu suri di rumah itu. Namun, wanita tersebut sama sekali meremehkan gelar istri pertama. Lebih dari sekali, Sui Meiyin memberitahunya, "Ibuku selalu berkata bahwa istri pertama lebih rendah daripada selir." Dia juga mengatakan bahwa selir terbaru akan selalu menjadi yang tersayang bagi suaminya. Sui Meiyin tidak hanya sangat mencintai ibunya, dia juga jelas mengidolakannya. Cheng Wanxiao menjawab sambil tersenyum, "Bibi. Ayo." Kedengarannya aneh dan kuno. "Panggil aku ibu mertua atau ibu, jika kamu tidak keberatan, aku akan dengan senang hati menerima kakak juga." Sui Qianheng hampir berlutut. Junior tidak akan berani, Bibi," jawab Yun Ce. "Meiyin sering membicarakanmu, dan Junior sangat senang akhirnya kita bertemu. Kamu benar-benar, menyenangkan seperti angin musim semi, Bibi." Cheng Wanxiao terkikik di balik tangannya. Dia bisa merasakan Yun Ce diam-diam menghilangkan dinginnya auranya, dan bahwa rasa hormatnya terhadap orang yang lebih tua sama tulusnya dengan emas. Merasa lebih senang dan puas dengan pilihan putrinya, dia berkata, "Tentu saja. Bagaimana lagi saya bisa melahirkan dua putri yang luar biasa?" Tiba-tiba, ekspresinya berubah berkaca-kaca, dan dia meraih tangan Sui Meiyin seolah dia tidak tega melepaskan putrinya. Pemikiran bahwa Yinyin kecilku akan meninggalkan rumah menyakiti jiwaku. Menantuku yang baik, kamu harus memperlakukan Yinyin kecil dengan baik, oke? Hati saya akan hancur seperti kaca jika saya mengetahui bahwa dia diintimidasi. Jangan khawatir, Bibi. Saya akan memperlakukan Meiyin dengan baik dengan sepenuh hati. Aku tidak akan pernah membiarkan dia terluka, kata Yun Ce sambil menatap langsung ke mata Cheng Wanxiao. "Bu, kakak Yun Ce selalu memperlakukanku dengan sangat baik. Anda tidak perlu mengingatkannya dengan sengaja." Sui Meiyin yang berseri-seri mengungkapkan niat ibunya tanpa rasa takut. Mati rasa di kulit kepala Sui Qianheng menyebar ke punggungnya saat dia menyela, "Kamu telah bertemu dengan Master Iblis, Wanxiao. Anda dapat menarik diri sekarang. Masih ada beberapa hal yang perlu saya dan Guru Iblis diskusikan." Namun, Cheng Wanxiao hanya memutar matanya ke arahnya dan menarik Sui Meiyin lebih dekat ke Yun Ce. Dia kemudian berkata, "Menantu laki-laki saya yang baik, saya mempunyai tugas yang sangat penting yang ingin saya percayakan kepada Anda. Aku jamin itu 1000 kali lebih penting daripada apapun yang dikatakan bayiku kepadamu." Bagian mana dari nama panggilan yang ada di dalam kamar tidur yang tidak dia mengerti? Jika dia adalah wanita lain,
Sui Qianheng pasti sudah berteriak atau bahkan menamparkan mereka keluar ruangan, bukan berarti ada orang di antara haremnya yang berani melakukan aksi seperti itu sejak awal. Sayangnya, dia adalah Cheng Wan Xiao. Dan hal pertama yang terlintas dalam pikirannya setelah dia muncul adalah bersembunyi di lubang yang sangat dalam di mana tidak ada cahaya yang bisa menjangkaunya, bukan mengusirnya. Mempercayakan itu kata yang terlalu berat, Bibi. Tolong beri saya instruksi Anda, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhinya, kata Yun Ce dengan sopan. Instruksi. Wajah Cheng Wan Xiao tiba-tiba bersinar. Itu artinya kamu tidak akan menolakku, kan? Ayo, kamu benar-benar menantuku yang baik. Saya sangat senang Anda menemukan pria yang tepat, Yinyin kecil. Entah kenapa Yun Ce merasa seperti telah ditipu, tapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Tolong beri saya pencerahan, Bibi. Kemarilah, Ying Yue. Sebelum Glaze Light Realm King saat ini dapat bereaksi, dia menyadari bahwa ibunya telah menariknya ke sisinya dan memeluknya dalam cengkeraman maut. Kemudian, Cheng Wan Xiao berkata dengan ceria, "Menantu laki-laki saya yang baik, instruksi saya sangat sederhana. Yang saya minta dari Anda hanyalah menikahi Ying Yue setelah Anda menyelesaikan upacara dengan Yinyin kecil." Oke, kalau begitu, sudah beres. Yun Ce terdiam. Firasat buruk di hati Sui Ying Yue baru saja muncul sebelum ibunya mewujudkannya. Dia buru-buru menepis tangan ibunya dan berkata dengan suara panik, "Bu, apa yang kamu katakan? Kamu bukan anak kecil lagi. Berhentilah main-main, bermain-main. Anda menyebut ini main-main." Saat kata-kata itu keluar dari tenggorokannya, Cheng Wan Xiao mendengus dan menangis lagi. "Ying Yue, jika aku bukan anak kecil lagi, maka kamu senasib denganku. Kamu sudah lama melajang, aku mulai bertanya-tanya apakah kamu aseksual. Tahukah kamu betapa khawatirnya aku? Kamu benar-benar hebat. Beberapa tahun yang lalu Anda mengatakan bahwa tidak ada pria di dunia ini yang layak untuk saya." Sayangnya, banyaknya kata-kata Cheng Wan Xiao membuat Sui Ying Yue tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Lihatlah Yinyin kecil. Dia akan menikah dengan calon kaisar alam dewa dan pria terbaik di seluruh alam semesta. Menurutmu bagaimana dunia akan menertawakanmu, kakak perempuan kecil Yinyin, jika kamu menemukan pria yang lebih miskin darinya? Mereka bahkan mungkin mengatakan bahwa aku bias terhadap adik perempuanmu dan tidak peduli sama sekali padamu. Saya tidak keberatan menelan sedikit penghinaan, tetapi Anda adalah putri saya. Aku akan mati sebelum membiarkan siapapun mengkritikmu." Yun Ce masih terdiam. Sui Meiyin terdiam. Sui Ying Yue juga terdiam. Pada titik ini, air mata benar-benar mengalir di pipi Cheng Wan Xiao saat dia melanjutkan, "Selain itu, saya sepenuhnya menyadari betapa menakutkannya wanita di sekitar menantu laki-laki saya yang baik. Ratu Iblis adalah penguasa wilayah ilahi utara, dan Dewi Wanita adalah ratu dari alam kerajaan Brahma dan seorang wanita yang sangat cantik sehingga merupakan sebuah parodi bahwa dia belum pernah dikalahkan oleh surga. Aku bahkan mendengar bahwa Kaisar Naga Biru dari wilayah ilahi barat hanya cukup baik untuk menjadi selirnya. Kakakmu perempuan, Ying Yue, jika bukan Anda yang membantunya, siapa lagi? Bisakah kamu benar-benar berdiam diri dan tidak melakukan apapun sementara harem menantu laki-lakiku mengganggunya sampai entah apa?" Sui Ying Yue akhirnya kehilangan ketenangannya dan menjawab, "Bu, kamu membesar-besarkan hal-hal yang tidak proporsional. Kamu belum menjadi seorang wanita. Kamu tidak akan mengerti." Cheng Wan Xiao berkata dengan sedih, "Kamu bahkan tidak bisa membayangkan betapa menakutkannya pertempuran harem. Ambil contoh ayahmu.
Dia mungkin bisa hidup bermartabat sebagai laki-laki, tapi sebagai wanita, aku jamin dia tidak akan hidup lebih dari 3 hari di harem. Kamu tidak akan membiarkan adik perempuanmu diintimidasi tanpa ada yang mencari bantuan, bukan? Kamu tidak akan membuatku mengkhawatirkannya dan membasahi wajahku dengan air mata setiap hari, kan? Kali ini, mati rasa telah menyebar hingga ke tumit Sui Qianheng seperti penyakit. Setelah dia menyeka air matanya, wanita itu melanjutkan penampilan solonya. Lagi pula, menantu laki-lakiku yang baik telah setuju untuk menjadikanmu sebagai selirnya. Jika kamu menolaknya, tidak, kita harus menghadapi murka Tuan Iblis sendiri. Aku belum mau mati, Ying Yue. Yunce, kapan aku pernah? Ya, Sui Meiyin semakin mengipasi apinya. Juga, bukan berarti kakak Yunce tidak tertarik padamu. Padahal, dia sudah lama mendambakanmu, loh. Setiap kali aku membicarakanmu, dia menjadi bersemangat seperti anak kecil yang memegang es krim. Dia akan sangat kecewa jika kamu menolaknya. Dia mungkin bahkan akan menindasku lebih keras lagi daripada sebelumnya. Sui Yingyue terkejut. Yunce, aku tahu kamu akan mengerti. Cheng Wanxiao tersenyum lebar lagi dan tidak memberi Yunce kesempatan untuk membela diri. Saya tahu bahwa jauh di lubuk hati Anda adalah seorang laki-laki tidak peduli seberapa baik perilaku Anda. Tentu saja kamu menginginkan Ying Yue-ku. Jika kamu benar-benar tidak sabar, aku bisa mengatur agar kamu tidur dengan Ying Yue malam ini, menantuku yang baik. Mama, leher Sui Ying Yue berubah dari merah jambu menjadi merah, dan dia merasa baik secara fisik maupun mental seperti akan pingsan. Akhirnya, dia menghentakkan kakinya sekali dan melarikan diri seperti angin. Dia bahkan menabrak pintu keluar. Mereka tidak bisa melihat dari mana mereka berada, tapi mereka pasti bisa mendengar suara pintu pecah saat dia keluar. Sepanjang percakapan, dia tidak berani menatap mata Yunce sekalipun. Iya, sepertinya Ying Yue agak terlalu malu, komentar Cheng Wanxiao sambil tersenyum. Pokoknya, aku menantikan hari H, menantuku yang baik. Aku akan pergi dan menyiapkan mahar Ying Yue dan Yinyin sekarang. Temani putriku tersayang selama beberapa hari sebelum kamu pergi, oke? Begitu saja wanita yang tersenyum itu meninggalkan tempat kejadian, tidak peduli dengan badai emosi yang ditinggalkannya. Yunce hanya bisa menatap dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Dia belum pernah menanyakan pendapatnya sekalipun sepanjang lamarannya. Dan dia pasti tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk menolaknya. Beberapa saat kemudian, dia menoleh ke arah Sui Meiyin secara mekanis dan bergumam hampir tanpa sadar, ibumu adalah wanita yang luar biasa. Pada titik ini, dia memahami sepenuhnya bahwa Sui Meiyin telah mewarisi kepribadian ibunya 100%. Hehe, Sui Meiyin tersenyum bangga. Aku tahu ibu akan bisa menyelesaikan ini dalam sekali jalan. Sementara itu, seorang mantan Raja Alam Cahaya berkilau yang terpinggirkan akhirnya bisa bernapas kembali dan berkata sambil menghela nafas berat, seperti yang kamu lihat, istriku adalah wanita yang cukup nakal dan keras kepala. Namun, beberapa dari apa yang dia katakan sangat menyentuh hati saya. Semua wanitamu adalah burung phoenix di atas surga, dan Meiyin, sebagai orang tuanya, aku tidak bisa mengatakan aku bisa mempercayai dia untuk mengurus dirinya sendiri. Apakah kamu mengerti aku? Dia menghela nafas berkali-kali sambil mengatakan ini. Ekspresinya dipenuhi kekhawatiran dan perhatian. Yunce meliriknya sekali sebelum menjawab dengan lemah, Senior Sui, jangan tersinggung, tapi kekuatan persuasi dan kemampuan aktingmu setidaknya 3 liga di belakang bibi.
Sui Qianheng hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kurasa itu benar, ha.